Baik, selamat sore semuanya. Kita lanjutkan untuk materi kemarin ya yang sempat terhenti tentang sistem bilangan ya. Kita kemarin sampai pada eh, sebentar saya lanjut cepat ya. Tes tes. Mungkin Anda bertanya-tanya, ada yang bertanya-tanya ya. Kok bisa Pak? Itu 211 kenapa bisa sampai bisa sama dengan 137? Nah, ini di bawah ini kalau Anda perhatikan ya, ingat kemarin ya caranya. Ini angka ini angkanya dapat dari mana? Nah, ini. Ini 1 ya. 1 ini kita konversi dengan berapa? 8 1 dikali 8 pangkat 0 ya. Berarti ini 1 dikali 8 pangkat berapa? 0. 8 pangkat 0 berapa? 8 pangkat 0 1. Ya, setiap bilangan di pangkat 0 itu sama dengan 1 dikali 1. Nah, akhirnya sama dengan berapa? Ini 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, sini ya. Kemudian ditambah, ini ditambah gitu ya. Angka 1, aduh, 1 saya sebentar, saya ganti dulu warnanya biar nggak bingung. Oke. Ya, ini saya ulangi ya. Angka 1, aduh, saya kasih warna hijau ini. 1, itu caranya berarti 1 dikali 8 pangkat 1. Ya. Deret kemarin ya, deret angka oktal yang tadi, yang di awal. Sama dengan berapa? Ini sama dengan 8. Nah, ini. Kemudian saya ubah dulu warnanya jadi biru. Nah, kemudian angka 2 kok bisa 128? Nah, kok bisa jadinya 128? Caranya bagaimana? Nah, saya coret di sini ya. 2 dikali 8 pangkat 2. Ya, ingat ya. Yang pertama 0, 1, 2. Sama dengan berapa? 8 kali 8, 64 kali 2 sama dengan 128. Nah, ini masuk ke sini. Ya, kemudian ditambahkan. Nah, maka hasilnya adalah 137. 128 tambah 8. Ya, tambah 1. Ya. Nah, itu adalah cara konversi dari bilangan oktet ya, bilangan oktal berbasis 8 menjadi bilangan berbasis 10 desimal. Kalau 211 menjadi 137. Nah, cara konversinya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini cara konversi desimal menjadi oktal. Nah, ini kita balik. Kalau tadi kan saya kasih contoh dari oktal ke desimal. Nah, sekarang kalau desimal ke oktal, caranya bagaimana? Nah, ini malah sama dengan tadi kalau desimal ke biner. Caranya sama dengan modulo 8. Ya, dengan modulo 8. Dengan cara yang sama, kita cari 137, angka yang sama dengan tadi ya, 137. 137 dibagi 8. Ya, kemudian ketemu berapa? Dibagi menjadi, pokoknya dibagi sampai habis gitu ya. Maksudnya sampai memungkinkan mendapatkan angka bulat tertinggi. Ya. Nah, sisa hasil baginya 1. 8 kali 17.
Ya, 137 dibagi 8 itu menghasilkan 17 sisa 1. Ya. 8 kali 17 berapa? Ya. Ya, ini Anda lihat 8 kali 17 136. Ya, hasilnya 136. Kalau ini 137 berarti sisa hasil baginya 1. Nah, lanjut. 17 kita turunkan, kita bagi lagi menjadi 8 dengan 8. Berapa? Ya. Hasilnya 2. Karena 8 kali 2 16. Sisanya berapa? 1. Gitu ya. Kemudian 2. 2 sudah nggak bisa dibagi lagi menjadi 8. Ya. 2 ini sisa hasil bagi yang sudah nggak mungkin lagi dibagi 8. Maka 2-nya kita tuliskan 2, 1, 1. Oke. Nah, ini bilangan desimal konversi ke oktal. Caranya seperti ini. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kalau heksadesimal, heksadesimal bagaimana? Heksadesimal adalah berbasis 16, ya. Angka yang memungkinkan di heksadesimal 0 sampai dengan F. Kenapa nggak 10, Pak? Ya di komputer tidak ada. Kalau 10 itu nanti sudah 1 dengan 0. Ya dilambangkan, ya, dinotasikan kalau 10 itu A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Kok nggak 16? Ya, kan basisnya 16. Dimulai dari 0. Sehingga maksimal angka paling tinggi adalah 15. Nah, ini contohnya berapa desimal dari angka heksa B2 dari berbasis 16. B2 berbasis 16 dikonversi menjadi desimal. Ya. B-nya kita kalikan dulu, ya. Kemudian 2-nya. Ya, sama ya, caranya sama tadi ya. 2 dikali 16 pangkat 0. Ya, 16 pangkat 0 sama dengan 1. 2 kali 1 tetap saja sama dengan 2. Kemudian 16 ya. B dikali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 berapa? 16. B itu berapa tadi? A10, B11. Berarti 11 dikali 16. Ketemunya 176. Maka desimalnya berapa? 178. Tinggal nambah aja. Ya, ini untuk konversi desimal ke heksadesimal. Ya, ini cara konversinya. Kalau desimal menuju, sorry tadi ini dari heksadesimal ke desimal ya. Caranya seperti itu. Kalau konversi dari desimal ke heksa sama dengan biner maupun oktal caranya. Ya, kita gunakan modulo. Ya, modulo 178 dibagi 16 dapat 11. Sisanya berapa? 2 modulonya. Kemudian 11 itu dinotasikan dengan B. 11 dibagi lagi enggak? Enggak, karena 11 sudah lebih kecil dari 16 ya. 11 ini sudah lebih kecil daripada 16, maka enggak dibagi lagi. Nah, 11 ini kita notasikan dengan B ya. Kemudian nilai heksanya dari angka 178 adalah B2. Nah, oke nanti dalam pemrograman konversi ke heksadesimal itu menjadi penting ya. Ya karena tadi ya kemarin kita sudah singgung transmisi data itu menggunakan biner. Kalau Anda nulis berbasis biner itu repot banget gitu ya. Karena panjang. Ya 178 itu kalau Anda buat biner kan sekian digit gitu ya. Itu sudah masuk ke blok ketiga. Ya. Jadi kalau blok kedua 64, 128, 256, 512 ya. Jadi 178 itu panjang sekali kalau kita tulis menggunakan biner. Maka penyederhanaannya menggunakan heksadesimal. Kemudian selanjutnya adalah operasi bilangan biner. Ya. Jadi bagaimana kalau Anda diberikan rangkaian angka gitu ya, angka dalam bentuk biner, caranya menjumlah bagaimana? Ya. Ini nanti juga penting kalau dalam pemrograman. Pentingnya di mana Pak? Ya nanti kita akan lihat contoh-contoh. Mungkin nggak saat ini ya, mungkin nggak di mata kuliah kita saat ini. Nanti gini,
saya singkat, saya singgung. Jadi misalnya Anda pernah mendengar atau Anda pernah membaca berita tentang pencocokan gambar, gitu ya misalnya ya. Atau inilah sidik jari, ya sidik jari. Anda kan sering gunakan sidik jari di handphone itu, ya, fingerprint itu. Fingerprint itu disimpan di komputer dalam bentuk apa sih, gitu ya. Nah, itu dalam bentuk biner, ya. Ingat semua data, baik gambar, suara, atau apapun, disimpan di dalam komputer dalam bentuk biner, 0101. Beda satu dot, ya, beda satu titik, itu akan beda oleh komputer, ya. Diterjemahkan menjadi angka yang beda, ya. Misalnya beda satu titik itu 1000, ya, karena warna itu ada kodenya. Nah, ternyata itu agak sedikit terang sedikit aja atau sidik jarinya titik kena sedikit menjadi 101. Secara biner sudah tidak sama, gitu ya. Nah, cara membandingkan begitu. Enggak terus komputer melihat gambar sama persis enggak. Dia tidak di komputer enggak tahu ya. Gambar ini wujudnya apa dia enggak tahu. Taunya secara biner sama atau enggak. Gitu aja. Tentu ada toleransi ya kalau di apa namanya sidik jari itu kan ada toleransinya. Toleransinya yang disepakati berapa persen misalnya. Maksudnya misalnya tangan Anda sedikit kotor, sedikit aja. Ada simpangan misalnya 1% itu dibolehkan, maka itu berarti sudah dianggap sama. Nggak mungkin sama plek gitu, mungkin kan ada tekniknya ya, teknik untuk mencocokkan sidik jari. Nah, itu menggunakan operasi bilangan biner. Ya, nanti ada penjumlahan, nanti ada pengurangan, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat caranya bagaimana. Ya, kalau 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 kan? Tapi di angka biner tidak mengenal 2. Nah, ingat ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Di angka biner nggak mengenal 2. Maka sama dengan berapa? 0, satunya itu ditarik ke depan. Ya. Jadi 1 tambah 1 dalam desimal sama dengan 2. Kalau dalam biner menjadi 1, 0. Ya. Kemudian 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Ini rumus utama penjumlahan biner. Kita lihat contohnya, 1010 ditambah 0110. 1010 ini kalau desimalnya 10. Ya, nanti Anda hitung sendiri, 1010 itu 10. 2 tambah 8. Ya. 1 di bit kedua, ini sama dengan 2. Ya, karena ingat 1 dikali 2 pangkat 1, gitu ya. Ini kan 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 1 berapa? 2. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Ini ya. Nah, 10 ditambah 6. Ini konversi bilangan desimal 6. 0110 atau 0 di depan nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kalau biner 0 di paling depan ini nggak ngaruh ya. Jadi ditulis atau tidak nggak apa-apa. Tapi di belakang itu pengaruh. 0 di belakang pengaruh. Ya sama kayak desimal ya. Angka 0 di depan itu nggak ngaruh. Nah ini hanya untuk mempermudah saja. Maka kalau kita lihat 0 tambah 0, lihat rumusnya 0. 1 tambah 1, rumusnya berapa? 0, tapi nyimpen 1. Ya. 1 tambah 1 itu 0, tapi nyimpen 1 di sini. Nah, berarti berapa? 1 ditambah 1 lagi. Berapa? 0 lagi. Ya. Nyimpen 1 lagi di sini depannya. Jadi 1 tambah 1, 0. Nyimpen 1 lagi depannya ditulis 1. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 0, 0. Kalau dikonversi ke desimal menjadi 16. Nah itu ya. Itu untuk penjumlahan. Selanjutnya pengurangan. Sama seperti penjumlahan. Rumusnya kalau 0 dikurangi 1, ya, pinjem depannya. Sama kayak desimal, pinjem depannya kemudian sama dengan 1. Ingat ya, 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 0, 1. 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Tapi minjem bit depannya.
0 kurangi 0, 0. Sama, kita coba untuk angka yang sama. 10 dikurangi 6. Lihat ini. Masih sama ya, 10 kurangi 6. 0 kurangi 0 rumusnya berapa? 0. 1 kurangi 1, lihat rumusnya 0. 0 kurangi 1, nah ini yang beda. 0 kurangi 1, 1. Tapi minjem depannya. Ya, minjem yang ini. Jadi ini ditarik mundur, dia menjadi 0. Ya. Kemudian 1 dikurangi 1. Ya. Sorry, 0 dikurangi 1 sama dengan 1. 0 kurangi 1, 1. Tapi minjem 1 yang depan. Jadi satunya sudah mundur, sehingga depannya menjadi 0 dan 0. Maka hasilnya 1, 0, 0. Kalau dikonversi menjadi 4. Ya, nanti kita silakan Anda latihan ya. Dia agar lebih paham lagi. Caranya seperti itu. Sama juga, perkalian juga sama. Ya. Misalnya 6 dikali 2. Kalau perkalian 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Sama ya. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Ya, kita lihat ya. Ini dikalikan 0, 0, 0. Kemudian akhirnya hasilnya 12. Ya. Mungkin Anda bertanya, caranya kok itu 12 gimana, Pak? Nah, kita lihat ya. Ini kok cuma ada 2 baris, gitu ya. Sama seperti Anda perkalian bilangan desimal ya. Setiap angka kita kalikan semua ya. Misalnya ini ya, 0 dikalikan angka yang di atasnya hasilnya 0. Ini ya. Dari bilangan yang kedua. Ini bilangan pengali ya. Dari 0, 1, 1, 0, pengalinya 1, 0. Tapi kan ini 4, Pak. 4 digit. Kenapa ini cuma 2? Itu ya, mungkin Anda bertanya begitu ya. Karena 0 di depan, ya, aturannya 0 di depan angka biner itu enggak berlaku. Ya kalau Anda tulis boleh, tapi kan 00 semua di sini. 000 semua. Nah, tetapi kalau 0 ini kok ditulis, Pak? Iya, karena 0 di belakang itu berlaku atau digunakan. Kalau 0 di depan nggak digunakan. Ini sama dengan, ini saya hapus nolnya. Jadi menjadi 2 baris gini ya. Jadi 0 tambah 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 1, 0 kali 0. 0 semua ya. Ingat rumusnya, 0 dikali 0 semuanya 0. Kemudian satunya ya. 1 ini perhatikan ya, 1 untuk yang sini ya. Ini 1 untuk digit yang kedua dari pengalinya. Ya. 1 kali 0 berapa? 0. Karena digit kedua kita geser maju sedikit ya, kayak perkalian biasa. Kita geser maju ke digit kedua. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Kemudian kita jumlah. Menjadi berapa? 0, 0, 1, 1. Jadi 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0 dalam biner, kalau kita konversi menjadi desimal, 12. Ya, 8 tambah 4. Gampang ya, kalau digit keempat ini 8, ini 2, ini 8, ini 4, ini 2, ini 1. Ini 16. Jadi tinggal jumlahin aja. 8 tambah 4, 12. Itu ya. Lanjut. Nah, kemudian ada tipe data boolean. Boolean itu true and false. Ya, jadi nilainya benar atau salah. Ini penting juga dalam operasi pemrograman nanti. Nah, misalnya ada pertanyaan, apakah diulang lagi? Nah, itu jawabannya ya dan tidak. Yes or no. Nah, yes or no ini di dalam komputer diwakili dengan true dan false atau bisa juga 0 dan 1 ya. 0 itu false, 1 itu true. Tapi ada bahasa-bahasa pemrograman yang menggunakan simbol true gitu ya, T dan F. Ya. Tapi itu identik dengan 0 dan 1 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya gerbang logika. Nah, dasar-dasar algoritma itu ada yang disebut dengan gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah dasar dari pembentuk sistem elektronika digital.
gitu ya, yang berguna dalam mengubah satu atau beberapa inputan menjadi output. Jadi ada input melewati gerbang logika, dia akan menghasilkan output apa. Nah, gitu ya. Nah, yang paling umum ada 7 gerbang logika dasar dalam sistem elektronika digital. Ya, ini gerbang-gerbang ini kita dipakai di dalam prosesor, di dalam IC, chip dan sebagainya. Basicnya gerbang logika ini, ya. And, not, or, not and atau disingkat dengan NAND, not or atau NOR, XOR, exclusive OR, gitu dan XNOR, exclusive not OR. Apa itu? Nah, kita lihat nanti ya. Jadi ada 7, and, dan, not itu bukan, or itu atau, not and berarti tidak dan, ya, tidak dan, ya. Atau selain dan, not and itu artinya selain dan, kemudian not or, selain or, gitu ya, kemudian exclusive or, jadi hanya khusus or, kemudian exclusive not or, hanya khusus selain or. Nah, nggak usah bingung, itu hanya istilah. Nah, kita lihat satu-satu aja. Ini gerbang N simbolnya seperti ini. Ya, gerbang N simbolnya seperti ini. Kemudian rumusnya tidak dan tidak. Ya, kita anggap 0 ini tidak. 0 dan 0 itu hasilnya 0. Tidak dan tidak. Jadi Anda gampang sih. Ibaratnya ada 2 orang. Satu ditanya, kamu lapar? Ayo, mari kita pergi misalnya. Yang satu jawab tidak, yang satu jawab tidak, maka jadi pergi enggak? Enggak. Jadi 0, tidak jadi. Kalau N ya, syaratnya adalah 2 orang itu harus mau semua. Nah, gitu ya. Kayak Anda misalnya mau menikah gitu ya. Anda dengan pasangan, kan harus setuju semua nih, harus N semua. Kalau dua-duanya nggak setuju, nggak jadi menikah. Kalau yang satu setuju, yang satu enggak, ya nggak jadi menikah juga. Nah, kemudian kalau yang ceweknya yes, cowoknya no, ya nggak jadi juga. Harus dua-duanya yes. Nah, itu gerbang N. Dan. Nah, gitu ya. Analoginya seperti itu. Jadi, hanya akan bernilai true manakala dua inputan itu nilainya true atau satu. Ya tadi ya, paling gampang kalau Anda ingat, kalau Anda pacaran lah, usia Anda kan belum menikah, usia Anda mungkin pacaran gitu ya. Eh, Dua orang ya, akan terjadi yes manakala si A yes dan si B yes. Kalau salah satunya no, maka tidak jadi. Nah, itu gerbang N. Nah, itu nanti akan berguna dalam logika pemrograman. Kemudian gerbang OR, simbolnya seperti ini. Jadi Anda yang pernah fisika, jurusan IPA atau dari apa namanya STM ya, SMK ya sekarang ya, elektronika atau sistem digital pasti sudah paham yang seperti ini. Nah, gerbang OR itu simbolnya seperti ini. OR itu atau, gitu ya. Jadi gerbang OR, saya ulangi, gerbang OR ini itu atau, ya. Kalau persyaratannya atau, itu berarti cukup salah satu atau dua-duanya. Jadi kalau salah satunya sudah satu, maka hasilnya satu. Jadi kalau hanya akan bernilai nol atau tidak jika dua-duanya tidak. Ya, logikanya gampang atau gitu ya. Jadi mau minum es atau teh gitu ya. Itu kalau minum es saja berarti sudah benar. Minum teh saja berarti sudah benar. Atau minum dua-duanya benar. Jadi 0 sama dengan 0 dan 0, 0. 0 dan 1, 1. 1 dan 0, 1. Oh, ini salah ini. Sorry, ini harusnya 1 dan 1 itu juga sama dengan 1. Ya, karena OR, atau. Jadi kalau dua-duanya inputannya benar, berarti dia ya akan benar. Oke, ini salah. Saya ubah dulu. Ini salah ya. Kalau OR ini harusnya
1. Oke. Ya, harusnya gini ya. Jadi kalau 1 dengan 1 itu harusnya sama dengan 1. Kalau ini OR. Ya, nanti ada yang 1 dengan 1 0. Itu namanya nanti gerbang selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau OR itu hanya butuh inputan minimal 1 yang bernilai true. Ini nggak hanya 2, misalnya nanti optionnya banyak ya, 5, 6 gitu ya. Or. Kalau salah satu di antaranya ada yang nilainya 1, maka sudah cukup untuk menghasilkan output nilainya 1. Meskipun ini misalnya ada pilihan 5, nggak cuma 2 ya. 5 kalau menggunakan gerbang OR, maka cukup inputan bernilai true itu di salah satu node, gitu ya, di salah satu inputan, maka sudah outputnya nilainya 1. Ya. Ini sangat penting nanti untuk fondasi pemrograman. Nah, kemudian gerbang not, ini negasi atau tidak. Jadi gerbangnya inputnya 1, outputnya ya 1. Tapi inverse atau kebalikan. Ya, jadi kalau 0 kebalikannya 1, 1 kebalikannya 0. Nah, gitu ya. Ini untuk not negasi. Ini juga nanti berguna kalau bahasa pemrograman. Kemudian gerbang not and. Ya. Not and itu sama. Ini adalah akan bernilai benar hanya jika dua-duanya tidak benar. Nah, ini kita lihat di tabelnya. Dia akan bernilai true manakala tidak n, tidak semuanya 1 gitu ya. Not n. Jadi 0 tambah 0, 1. Karena not n. 0 tambah 1, 1. Ya, inputnya 1 dengan 0, 1. Tapi kalau 1 dengan 1, maka outputnya 0. Ini gerbang not n. Ini dalam bahasa pemrograman jarang dipakai. Tapi pasti nanti ada kalau hubungannya dengan perangkat keras gitu ya. Nah, tapi ini termasuk yang jarang. Kemudian not or. Nah, not or ini juga sering kalau dalam bahasa pemrograman. Not or itu akan bernilai true manakala nilai inputnya 0 dan 0 atau 1 dan 1. Ya. Gerbang NOR, not or. Yang or ya, perhatikan or itu atau sini. Maka kalau dinegasikan, dinotkan, berarti dia sendiri yang bernilai 0, kemudian selain itu nilainya 1. Jadi kalau 0, 0 itu nilainya 1, 1, 1 juga nilainya 1. Ya. Itu untuk not or. Kemudian exclusive or. Nah, ini sama dengan not or tapi lawannya. Lawannya not or itu exclusive or. Ya. Kapan itu terjadi? Manakala hanya akan bernilai 1, manakala 0, 1 dan 1, 0. Ini yang tadi yang di awal saya salah tadi ya. Itu harusnya exclusive or. Exclusive or itu manakala 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ya 1, 0, 1. Kalau dua-duanya 0 atau dua-duanya 1, hasilnya 0. Ya. Ini exclusive or. Ini juga banyak dipakai di logika pemrograman. Kemudian exclusive not or, ya, XNOR, ya. Jika salah satu masukan memiliki nilai berbeda, maka keluarannya bernilai salah. Exclusive not or. Tadi kan not or ya. Ya, berarti dia eksklusifnya selain NOR tadi, di luar not or ya. Jadi kebalikannya. Ini jarang ya kalau dalam bahasa pemrograman, tapi bisa lah. Kalau mungkin ada hubungannya dengan interface. Ya. Oke, itu untuk materi apa namanya? Bilangan apa namanya ini? Sistem bilangan dan tadi gerbang logika.
sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.